Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Sahnas dalam materi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam dan energi alternatif. Bagi yang bingung sumber daya alam itu apa, Ibu akan jelaskan dulu. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami dan dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya dibagi 3. Yang pertama, sumber daya alam kekal. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dan yang ketiga, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam kekal adalah sumber daya alam yang tidak akan pernah habis walaupun kita gunakan terus-menerus. Contohnya adalah angin, cahaya matahari, dan air. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali ketersediaannya jika sudah habis. Contohnya ada tanaman dan hewan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan habis jika kita gunakan terus-menerus. Nah, sumber daya alam ini sifatnya terbatas. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, dan barang tambang. Sebagian besar energi yang kita gunakan berasal dari bahan bakar minyak bumi dan batu bara. Bahan bakar itu disebut bahan bakar fosil karena berasal dari makhluk hidup. Bahan bakar fosil jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbarui, sedangkan kebutuhan manusia akan energi semakin meningkat. Salah satu cara menghemat bahan bakar fosil adalah menggunakan energi yang bersumber dari alam, seperti matahari, angin, dan pergerakan air. Energi dari alam itu dikenal sebagai energi alternatif. Nah, kali ini kita akan mempelajari sumber energi alternatif dan cara penggunaannya. Yang pertama adalah matahari. Matahari adalah sumber energi panas dan energi cahaya yang tidak akan pernah habis. Manusia memanfaatkan energi panas matahari salah satunya untuk memanaskan air dengan alat panel surya. Energi panas dan energi cahaya matahari dapat diubah menjadi energi listrik oleh sel surya. Sel surya adalah lembaran yang terbuat dari silikon tipis. Energi matahari ditangkap dan dikumpulkan oleh sel surya. Selanjutnya, sel surya mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Yang kedua adalah angin. Angin adalah udara yang bergerak karena perbedaan tekanan. Angin dapat menerbangkan benda-benda karena menyimpan energi gerak. Energi gerak pada angin dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan perahu layar. Energi gerak pada angin juga dapat diubah menjadi energi listrik oleh turbin angin. Turbin angin biasanya terdapat di daerah yang berangin kencang. Di dalam turbin angin terdapat generator yang berfungsi membangkitkan listrik. Ketika angin kencang berhembus, baling-baling turbin akan berputar. Generator yang terhubung dengan baling-baling akan ikut berputar sehingga dihasilkan listrik. Yang ketiga adalah aliran air. Air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air yang mengalir memiliki energi gerak yang dapat diubah menjadi energi listrik atau dinamakan energi hidroelektrik. Semakin cepat aliran air, semakin besar listrik yang dihasilkan. Yang keempat adalah panas bumi. Panas bumi berasal dari dalam bumi. Energi panas dari dalam bumi dapat menghasilkan uap air panas yang menyembur ke udara. Uap air panas yang memancar dapat menggerakkan turbin dan menghasilkan energi listrik. Yang kelima adalah tumbuhan. Beberapa tumbuhan dapat dibuat menjadi bahan bakar atau bisa disebut dengan biofuel. Misalnya, tanaman jarak dan kelapa sawit dapat diolah menjadi biodiesel pengganti solar. Serta singkong dan tebu bisa diolah menjadi bioetanol pengganti bensin.
Yang keenam adalah limbah organik. Limbah organik adalah limbah yang berasal dari makhluk hidup seperti kotoran hewan, limbah pertanian, dan limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga itu misalnya sisa makanan. Sampah tersebut dapat menghasilkan biogas. Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Dalam skala besar, biogas juga dapat menghasilkan energi listrik untuk penerangan. Nah anak-anak, sekian materi IPS kali ini. Jika masih ada yang bingung, silahkan bertanya kepada Bapak dan Ibu Guru kelas kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.